Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, 2023-25003 dari Prodi Teknik Kimia, akan mempresentasikan hasil rangkuman atau resume dari pertemuan ke-9 nih, tentang struktur kimia dan sifat fisika. Pertama, pengertian apa sih sifat fisika itu? Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru dan dapat diamati tanpa mengubah susunan utama dari zat tersebut. Contoh dari sifat fisika dalam zat adalah warna benda, massa jenis, titik leleh, titik didih, dan wujud. Nah, selanjutnya pengertian dari sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru dan berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Contoh sifat kimia adalah perubahan kimia yang menghasilkan materi baru dengan berbeda dari awalnya, seperti besi berkarat. Berikut perubahan wujud dari sifat fisika. Di sini kita ambil contoh dari perubahan wujud dari air. Untuk pertama, dari air menjadi gas, itu namanya menyublim. Dari gas ke zat padat, yaitu mengkristal. Dari gas menjadi zat cair, yaitu mengembun. Dari zat cair ke gas, menguap. Sebaliknya, dari zat cair menjadi padat, membeku. Dari padat ke cair, mencair. Keterangannya, kalau bertanda merah memerlukan kalor, tanda putih melepaskan kalor. 2, ada namanya larutan dan kelarutan. Larutan dan kelarutan. Untuk larutan adalah campuran dua zat homogen atau lebih yang memiliki komposisi atau zat penyusun yang sama dalam setiap bagian volumenya. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, di mana zat terlarut merupakan zat yang larut dalam pelarut, sedangkan pelarut adalah zat yang akan melarutkan zat terlarut. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk menghasilkan larutan jenuh dalam pelarutnya dengan jumlah tertentu dan dalam kondisi tertentu, seperti suhu dan tekanan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu jenis zat, suhu, tekanan, dan lain-lain. Untuk struktur kimia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat fisika dan kimia suatu senyawa organik. Pertama, ada namanya fenomena ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemisahan, pemurnian, penentuan struktur, diasintesis. Bentuk struktur ini pula lah yang menyebabkan suatu senyawa mempunyai sifat fisika yang karakteristik, yang prinsip dasarnya diaplikasikan pada berbagai cabang ilmu kimia organik. Selanjutnya ada namanya titik leleh pada struktur kimia. Titik leleh adalah suatu suhu di mana suatu zat dapat berubah menjadi cair. Dalam struktur kimia, titik leleh suatu senyawa kimia sangat penting untuk dipahami karena memberikan informasi tentang sifat fisika senyawa tersebut. Titik leleh dapat diprediksi dengan menggunakan beberapa macam pendekatan teoritik seperti perhitungan teoritikal yang berdasarkan mekanika kuantum dan mekanika statistik. Perhitungan ini dapat menghasilkan gambaran keadaan elektronik dari seluruh faktor molekul dalam berbagai keadaan, sehingga dapat memprediksi antara gambaran sifat dan aktivitas molekul tersebut. Pengaruh titik leleh untuk struktur kimia, pengaruhnya yaitu dapat dilihat dari perubahan fase yang terjadi pada suatu molekul. Titik leleh menunjukkan perubahan fase zat dari padat ke cair yang berhubungan energi dan struktur molekul. Perubahan fase ini dapat mempengaruhi sifat-sifat kimia suatu zat, seperti reaktivitas dan stabilitas, serta dapat mempengaruhi proses kimia yang terjadi pada suatu zat. Pemahaman tentang titik leleh sangat penting untuk dipahami, karena memberikan informasi tentang karakteristik fisik dan perubahan fase suatu zat. Pemahaman titik leleh dapat membantu siswa memahami proses kimia yang terjadi pada suatu zat, bagaimana perubahan fase dan mempengaruhi sifat-sifat kimia suatu zat. Selanjutnya ada titik didih dan pengaruhnya pada struktur kimia. Titik didih adalah suhu di mana suatu zat mencair menguap. Pengaruhnya untuk pada struktur kimia yaitu dapat dilihat dari hubungannya dengan sifat fisika dan interaksi molekuler
dalam senyawa tersebut. Senyawa dengan titik didih tertinggi cenderung memiliki ikatan yang kuat antara molekulnya, sedangkan senyawa dengan titik didih rendah sebaliknya memiliki ikatan yang lebih lemah pada molekulnya. Selain itu, titik didih dapat juga memberikan informasi tentang kestabilan struktur dari molekul dan interaksi antara atom dan senyawa tersebut. Dalam penelitian kimia, pemahaman tentang titik didih suatu senyawa sangat penting karena dapat digunakan untuk menganalisis sifat fisika dan kimia dari suatu senyawa tersebut. Selanjutnya ada namanya gaya antar molekul dan pengaruhnya pada struktur kimia. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul dalam suatu senyawa atau zat. Gaya ini dapat berupa gaya van der Waals, gaya tarik ion-ion, atau gaya hidrogen yang mempengaruhi sifat fisika dan kimia suatu senyawa. Gaya ini pengaruhnya pada kimia itu mengaruhi sifat fisik suatu senyawa seperti titik leleh, titik didih, kelarutan, dan viskositas. Selain itu, gaya molekul juga mempengaruhi reaktivitas kimia suatu senyawa, karena gaya ini dapat mempengaruhi interaksi antara molekul dalam reaksi kimia. Dalam kimia, pemahaman tentang gaya antar molekul ini sangat penting, karena memberikan wawasan tentang sifat fisika dan kimia suatu senyawa. Gaya antar molekul ini memainkan peran kunci dalam menentukan struktur kimia suatu senyawa serta mempengaruhi berbagai sifat-sifat kimia yang dimilikinya. Selanjutnya itu kelarutan. Pengaruhnya pada struktur kimia yaitu merupakan kelarutan itu sendiri itu kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu dengan pada suhu dan tekanan tertentu. Struktur kimia suatu senyawa dapat mempengaruhi kelarutan zat tersebut. Karena interaksi antara molekul dalam suatu senyawa dapat mempengaruhi beberapa baik senyawa tersebut dapat larut dalam pelarut. Faktor-faktor seperti ikatan kimia, bentuk molekul, dan sifat-sifat intermolekuler dalam struktur kimia suatu senyawa dapat mempengaruhi kelarutan zat tersebut. Misalnya, senyawa dengan struktur kimia yang memiliki gugus polar cenderung larut dalam pelarut polar, dan senyawa nonpolar cenderung larut pada senyawa nonpolar. Ini berdasarkan prinsip like dissolve like ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur kimia atau senyawa sangat penting untuk memprediksi kelarutan zat tersebut dalam berbagai pelarut dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu perubahan kimia dan contohnya. Perubahan kimia ini adalah perubahan di mana suatu zat mengalami transformasi kimia yang mengubah sifat-sifat kimianya, sehingga menghasilkan zat baru dengan struktur molekul yang berbeda. Ini pada perubahan kimia ini berlaku sifat irreversibel yang artinya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semulanya. Contoh-contoh perubahan kimia yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran kayu menjadi arang, yogurt yang dihasilkan dari fermentasi susu, makanan yang mengalami pembusukan atau besi yang berkarat, makanan yang memiliki proses fermentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu spektroskopi dan karakterisasi fisik lainnya. Spektroskopi adalah studi tentang interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi yang digunakan dalam kimia fisik dan kimia analis untuk mengidentifikasi suatu substansi melalui spektrum yang dipancarkan atau diserap. Teknik spektroskopi ini digunakan untuk karakteristika fisika dan kimia suatu senyawa, termasuk identifikasi gugus fungsional, struktur molekul, kemurnian, dan reaksi kimia yang terjadi. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari saya mengenai pertemuan ke-9 tentang pengaruh sifat kimia, sifat fisika. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.